Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nur Afni Elviana dari kelompok 3 kelas PGMI 5C. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada penelitian fenomenologi, yang kedua ada etnografi, yang ketiga grounded theory, dan yang keempat sejarah penelitian. Saya sendiri akan menjelaskan tentang penelitian fenomenologi. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomenologi adalah bagian dari metodologi kualitatif, namun mengandung nilai sejarah dalam perkembangannya. Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian fenomenologi untuk mengembangkan makna pengalaman hidup dari suatu fenomena dalam mencari kesatuan makna dengan mengidentifikasi ini fenomena dan menggambarkan secara akurat dalam pengalaman hidup sehari-hari. Yang selanjutnya ada langkah penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu asumsi atau pengandaian peserta. Yang kedua yaitu menjelaskan deskripsi tentang fenomena yang menarik. Yang ketiga yaitu mewawancarai peserta. Yang keempat yaitu berhati-hati membaca transkrip wawancara. Yang kelima yaitu meninjau transkrip. Yang keenam yaitu menangkap hubungan penting. Yang ketujuh yaitu mendistribusikan temuan. Dan yang kedelapan yaitu meninjau literatur. Yang kesembilan kembali ke peserta untuk memvalidasi. Yang terakhir yaitu mengembangkan deskripsi forma. Yang selanjutnya ada jenis-jenis penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu fenomenologi deskriptif. Yang kedua fenomenologi of appearances. Yang ketiga konstitutif fenomenologi. Dan yang keempat yaitu penology of essences. Yang kelima reduktif fenomenologi. Yang keenam hermeneutik fenomenologi. Yang selanjutnya sumber data. Sumber data yang dipakai dalam penelitian fenomenologi yaitu yang pertama person, yang kedua paper, dan yang ketiga plagiat. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu dengan cara observasi, yang kedua yaitu wawancara, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Dan ada juga analisis data yang dipakai dalam penelitian fenomenologi. A. Memulai dengan deskripsi tentang pengalaman peneliti terhadap fenomenon. B. Penelitian kemudian mencari pernyataan mengenai bagaimana individu-individu mengalami topik tersebut. C. Pernyataan kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit makna, buat daftar dari unit-unit ini, dan menuliskan deskripsi dari tekstur dari pengalaman, yaitu apa yang terjadi. D. Peneliti kemudian merefleksikan berdasarkan deskripsinya. E. Peneliti kemudian membuat deskripsi keseluruhan dari makna dan esensi dari pengalaman. F. Berdasarkan pengalaman tiap partisipan, peneliti membuat komposisi tekstural dan struktural description. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Korul Arifin dari kelompok 3 metodologi penelitian PGMI 5C akan menjelaskan sedikit tentang grounded theory. Berikutnya simak penjelasan dari saya. Selanjutnya penelitian grounded theory. Penelitian grounded theory merupakan jenis penelitian yang tidak bertolak dari teori, tetapi berangkat dari data-data faktual lapangan. Data-data tersebut diproses menjadi teori berdasarkan metode berpikir. Menurut Glaser dan Strauss, grounded theory merupakan metode ilmiah karena
prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria dimaksud adalah adanya signifikansi kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian serta bisa dibuktikan. Adapun tujuan dari grounded theory adalah untuk menemukan perhatian utama para peneliti dan bagaimana mereka terus mencoba untuk menyelesaikan risetnya. Selanjutnya, ciri-ciri grounded theory. Yang pertama, grounded theory dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Yang kedua, dengan analisis data secara induktif, seperti analisis data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Yang ketiga, peneliti harus memenuhi 4 kriteria, yaitu cocok atau fit, dipahami, berlaku umum, pengawasan. 4 kriteria tersebut juga diperlukan dan harus dimiliki kepekaan teoretik oleh si peneliti. Yang keempat, kemampuan peneliti untuk memberi makna terhadap data sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuan teoretik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mita Trisna Febrianti, akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Yuk simak video berikut ini. Penelitian sejarah didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesis hasil-hasil yang dicapainya, yang pada umumnya dalam bentuk tertulis. Nah, di sini penelitian sejarah itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Di sini topik sebaiknya dipilih berdasarkan 2 kedekatan, yaitu emosional dan intelektual. Dua-duanya itu sangat penting karena orang hanya akan bekerja dengan baik kalau dia senang dan dapat. Yang kedua yaitu pengumpulan sumber. Di sini sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Sumber menurut bahannya itu dibagi menjadi 4, yaitu dokumen tertulis, artefak, sumber lisan, sumber kuantitatif. Yang ketiga yaitu ada verifikasi. Verifikasi itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu autentisitas atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern. Lalu yang keempat itu ada interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektif. Sebagian itu benar, tetapi sebagian juga salah. Benar karena penafsiran data itu hanya mungkin kalau kita punya konsep, dan prestasi baik analisis maupun sintesis orang bisa berbeda pendapat. Namun perbedaan ini itu dikatakan sah meskipun datanya itu berbeda. Lalu yang kelima itu ada penulisan. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting karena untuk menyusun peristiwa sejarah secara berurutan sesuai dengan peristiwa kejadiannya. Secara sistematik untuk mendapatkan hubungan antara peristiwa yang terjadi dan memudahkan dalam mempelajari sebuah peristiwa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.